Sufisme dalam Islam. Kumpulan ceramah tentang sisi sufi Islam yang disampaikan di berbagai kota di Inggris. Oleh Khwaja Kamaluddin. Menyatu dengan Tuhan. Sebuah khotbah di New Life Center Church, London. Jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Allah berfirman, "Wahai manusia, ikutilah hukum-hukumku, niscaya engkau akan menjadi sepertiku." Lalu katakanlah, "Jadilah," maka ia pun jadi. Hadis qudsi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan firman yang agung inilah Tuhan berbicara melalui lisan Nabi Muhammad sekitar 13 abad yang lalu. Apapun yang pernah disampaikan dalam bentuk kiasan dan metafora, atau diucapkan dalam bahasa sufi oleh para pendahulunya, Yesus, Musa, dan para nabi lainnya, mendapatkan perumusan yang jernih dalam kata-kata sederhana ini. Kata-kata penuh makna ini meletakkan di hadapan seluruh dunia, dengan penekanan yang tak mungkin disalahpahami, tujuan tertinggi dari agama yang diturunkan Tuhan. Semua agama, dalam bentuk aslinya, berasal dari Tuhan, dan pada hakikatnya adalah satu dan sama. Campur tangan manusialah yang kemudian menyebabkan perbedaan. Firman tersebut menunjukkan suatu tingkatan kesempurnaan rohani, puncak dari segala kemajuan manusia menuju Tuhan. Sejak fajar kehidupan, dunia telah berulang kali menerima perwujudan nyata dari fenomena ini dalam wujud manusia. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Musa Alaihi Salam, Yesus Alaihi Salam, dan banyak lagi dari para guru besar yang diberkahi, diutus untuk meneladankan jalan lurus menuju tujuan itu melalui kesempurnaan hidup mereka. Mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun sayang, mereka yang mengaku mengikutinya justru tersesat. Sebagian dari para guru itu bahkan dianggap sebagai Tuhan, meskipun mereka juga tidak luput dari kelemahan-kelemahan manusiawi. Andai kata bukan karena ungkapan-ungkapan yang paling jelas dan tegas dari lisan Nabi Muhammad, suri tauladan terbaik dan terakhir dari keesaan Tuhan, niscaya beliau pun akan disembah sebagai zat yang setara dengan Tuhan. Mengingat kemurnian ajaran yang beliau bawa, mukjizat yang beliau perlihatkan, kehidupan yang beliau jalani, serta pencapaian luar biasa sebagai manusia Muhammad dan Nabi Muhammad, semua itu tampak melampaui perbuatan para pembimbing umat manusia lainnya. Di hadapan bukti-bukti ini, yang keasliannya selalu tak terbantahkan, seorang tokoh seperti Muhammad tidak akan gagal untuk diterima sebagai bapa, jika yang lain dianggap sebagai anak, di dunia yang mudah percaya ini. Namun, penolakannya yang tegas dan berulang kali untuk mengaitkan apapun dengan namanya selain gelar utusan Tuhan telah menyelamatkan dunia Islam dari kehinaan karena menjadikan seorang teladan sebagai sesembahan. Jangan berpikir Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, jika keesaannya menjadi tema utama Al-Quran. Keyakinan pada keesaan Tuhan menciptakan gagasan tentang kesetaraan dan kesamaan antara manusia. Dia yang engkau anggap sebagai Tuhan karena beberapa pencapaiannya yang tampak unik, sesungguhnya setara denganmu, dan apa yang ia peroleh, secara potensial juga berada dalam jangkauanmu. Di dalam dirinya, sebuah cita-cita sejati berdiri di hadapanmu, membuka cakrawala harapan yang cemerlang dan kemungkinan-kemungkinan yang mulia di depan matamu. Isa, Yesus, terbiasa melakukan keajaiban, sebuah pencapaian yang umum bagi para nabi, dan ia tidak menampik kemampuan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Aku hanyalah manusia sepertimu, Al-Quran, demikian ucapan sang pengajar agung keesaan Tuhan. Seseorang mungkin tidak akan mencapai puncak tangga tempat sang nabi berdiri, tetapi kata-katanya yang menggetarkan mampu menepi semua awan keraguan yang menyelimuti kemampuan kita, dan membuka gerbang menuju harapan dan keberhasilan. Ia meyakinkan kita, bahwa dirinya dan kita pada hakikatnya sama, berbagi cita-cita dan hasrat yang sama, dan sama-sama tunduk pada kekurangan manusiawi. Dan begitu pula yang dilakukan Yesus. Namun sifat mudah percaya dan kebodohan akan mengabaikan fakta yang nyata ini dan justru menisbatkan kepadanya apa yang dengan jelas ia sanggah. Yesus mungkin Tuhan atau bukan, tetapi kegunaannya bagi kita sebagai teladan kemanusiaan menjadi nyaris nihil jika ia adalah Tuhan, karena tidak ada yang bisa membuat kita menjadi ilahi dalam pengertian itu. Singkatnya, para nabi ini adalah citra Tuhan yang telah berevolusi dan bertindak sebagai teladan bagi yang lain. Mereka menjadi citra ilahi, tetapi tetap dalam bingkai kemanusiaan. Inilah tujuan utama agama yang telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh sang nabi dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Hamba yang aku cintai, akulah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, dan akulah penglihatannya yang dengannya ia melihat, dan akulah tangannya yang dengannya ia menggenggam, dan akulah kakinya yang dengannya ia berjalan."
Ada juga sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Allah yang Maha Kuasa berfirman, "Aku suka untuk dikenal, maka aku ciptakan manusia." Oleh karena itu, penciptaan manusia, atau lebih tepatnya manusia sempurna, insan kamil, dalam citra ilahi, disebabkan oleh sifat mahabbah, cinta, di dalam dirinya. Sifat inilah yang menjadi landasan tasawuf dalam Islam. Lalu, bagaimana cara mencapai tingkatan rohani itu agar kita dapat menjadi kekasih Allah? Bisakah kita membuat diri sendiri dikasihi Tuhan hanya dengan mempersembahkan begitu banyak pujian dari bibir, dengan duduk dalam sebuah lingkaran dan mengulang-ulang rumusan iman dalam kata-kata, dan dengan menghitung nama-namanya pada biji-biji tasbih kita? Semua itu mungkin membantu pikiran kita sampai batas tertentu, tetapi di luar itu, semua itu tak ada gunanya. Bahkan seiring berjalannya waktu, kebiasaan akan mengambil alih, dan pengulangan sebuah rumusan menjadi pekerjaan mekanis semata. Ruh dan jiwa yang pernah tercipta di dalam diri kita telah sirna. Duduk kita dalam lingkaran dan hitungan tasbih, tak ubahnya seperti putaran roda doa seorang lama Buddha, di mana setiap putaran dianggap setara dengan ratusan kali penyebutan nama suci. Dengan demikian, mereka melengkapi jumlah doa yang seharusnya mereka panjatkan kepada Tuhan mereka. Pengulangan doa dan wirid nama-nama ilahi hanyalah sebuah persiapan, tetapi ada sesuatu yang lebih dibutuhkan untuk menarik cinta ilahi. Tidakkah kita lihat di sekeliling kita bahwa melalui daya tariklah benda-benda menyatu dan menghasilkan buah yang didambakan? Melalui hukum afinitaslah keajaiban-keajaiban ini mewujud di dunia. Atmosfer dipenuhi tetesan hujan, tetapi tetesan itu hanya tertarik ke tempat di mana permukaan di bawahnya ditumbuhi pepohonan. Fenomena ini adalah salah satu dari sekian banyak bukti kehadiran cinta ilahi yang menyebar laksana elektron di 4 penjuru alam semesta. Namun, kita membutuhkan sebuah konduktor di dalam diri kita untuk menarik percikan cinta ilahi ini ke arah kita. Kita perlu memiliki cinta untuk menarik cinta. Untuk menjadi kekasih Allah, seseorang harus terlebih dahulu mencintainya dengan segenap hati dan jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya 2 depa. Dan barang siapa berjalan menujuku, aku akan berlari menujunya." Begitulah Tuhan kita. Rahmat-Nya datang kepada kita, tetapi rahmat itu akan mengikuti tindakan kita terlebih dahulu dan digandakan 100 kali lipat. Cintailah Dia, dan engkau akan menjadi kekasih-Nya. Namun, apakah cinta ini sesungguhnya? Sebuah kata di ujung setiap lidah, sebuah gairah yang dialami setiap jiwa, namun sangat sulit untuk dipahami secara hakiki dalam hubungannya dengan Tuhan. Bahasa Arab memiliki keindahan yang luar biasa dalam menggambarkan makna sesungguhnya dari hal-hal yang diwakili oleh kata-katanya. Di dalamnya, 2 kata, hulat dan hub, berarti persahabatan dan cinta. Yang pertama berarti menjadi kosong, dan yang kedua berarti mengisi. Sedikit perenungan atas makna keduanya akan menyingkap proses cinta. Ia menuntut pengosongan dari satu hal dan pengisian dengan hal lain. Jika jiwamu dilanda cinta, maka hampir tidak ada ruang di dalamnya untuk objek pemujaan lainnya. Bagaimana engkau bisa mencintai Tuhan jika pikiranmu sudah penuh dengan hal-hal lain? Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah." Al-Quran, Surat 2 ayat 165. Dalam ayat ini, cinta manusia kepada Tuhan, yang merupakan dasar sejati dari Islam, penyerahan mutlak kepada zat ilahi, dinyatakan lebih kuat daripada semua ikatan cinta dan persahabatan lainnya. Agar hati dan jiwa kita dapat dipenuhi oleh cinta ilahi, sangat penting untuk mengosongkannya dari objek lain selain yang berkaitan dengan Tuhan kita. Kecuali jika hati benar-benar terbenam dalam pikiran tentang Tuhan kita, seseorang tidak dapat merasakan berkah yang datang kepada manusia melalui cinta kepada Tuhan itu. Izinkan aku menjadi lebih personal. Pernahkah engkau benar-benar mencintai seseorang? Jika pernah, maka bayangkanlah saat-saat gairahmu memuncak, saat cintamu meluap kepada kekasihmu. Pikirkan saat-saat ketika dia menyita seluruh perhatianmu. Engkau menyendiri, merasakan kehadiran orang yang kau puja, engkau mulai berbicara pada kehadiran imajiner ini. Orang mungkin menganggapmu gila. Tapi tidak begitu. Kondisi ini hanyalah pertanda bahwa seluruh keberadaanmu basah kuyup dalam pikiran tentang cintamu, bahwa engkau senantiasa memiliki bayangan kekasihmu di depan mata batinmu. Pernahkah engkau mengintensifkan cintamu kepada Tuhan sampai ke tingkat itu? Jika tidak,
Bagaimana engkau bisa berharap dia menjadi mata dan tanganmu serta anggota tubuhmu yang lain? Tahukah engkau bahwa cara terbaik untuk menyenangkan orang yang kau puja adalah dengan menundukkan sepenuhnya keinginanmu pada orang itu, melepaskan cara berpikirmu dan mengadopsi cara berpikirnya? Itulah tahap akhir dari cinta, di mana sang pecinta sepenuhnya memfanakan dirinya di atas altar cinta untuk objek pengabdiannya. Yesus telah mencapai tingkat tertinggi cintanya kepada Sang Bapa. Ia dengan riang menanggung setiap kesulitan yang menghadang jalannya dan tidak gentar bahkan untuk naik ke kayu salib. Siapkah kita untuk pengorbanan yang begitu dahsyat? Siapkah kita untuk meneladaninya, mengikutinya dalam memikul salib kita sendiri sebagaimana ia memikul salibnya? Aku khawatir tidak. Kita jelas tidak siap untuk kemungkinan seperti itu, betapapun fasihnya lidah kita dalam menyanyikan puji-pujian bagi cinta dan kemuliaan Tuhan. Sisi pengecut dalam diri kita setiap saat mencoba menghindari setiap kesulitan kecil. Itulah sebabnya sisi pengecut kita ini telah menciptakan siasat-siasat cerdik berupa syafaat, penebusan, atau pendamaian. Ini, bisa dikatakan, adalah jalan pintas di mana sebuah upaya sia-sia dilakukan untuk mencapai tujuan keselamatan tanpa harus menanggung cobaan dan penderitaan yang esensial untuk tujuan itu. Apakah ini terdengar seperti mencintai Tuhan? Lalu mengapa merindukan cintanya untukmu ketika engkau tidak pernah pantas mendapatkannya? Izinkan aku mengambil contoh lain dari keengganan manusia untuk berusaha sungguh-sungguh. Aku kira tuan-puan pernah mendengar tentang batu bertuah, filosofer Eston, yang dalam pencariannya, generasi manusia di timur dan barat abad pertengahan menyia-nyiakan hidup mereka, karena batu itu diyakini dapat mengubah logam paling hina menjadi emas murni hanya dengan sentuhannya. Kegagalan demi kegagalan, bagaimanapun, telah menyadarkan kita akan absurditas keyakinan kita pada batu bertuah dalam hal logam. Tetapi dalam hal lain, kita masih tertipu. Kita masih mengejar hal yang sama dalam urusan spiritual. Sisi pengecut kita menghindari kerja keras dan ingin menuai hasil yang baik, panen tanpa pernah mengolah tanah. Ia mencari batu bertuah lain, yang ia pikir telah ia temukan dalam nama penebusan dosa. Amal tidak ada gunanya, hukum adalah kutukan, tetapi keyakinan pada salib secara ajaib mengubah yang hina menjadi mulia. Ini adalah kisah lama yang sama tentang keengganan manusia untuk merasa pantas setelah berbuat sesuatu. Kerinduan hampa dari si pemalas untuk memiliki segalanya tanpa melakukan apa-apa. Tetapi kita dapat mengubah kerja keras kita yang jujur menjadi emas yang berkilauan. Demikian pula kita diberkahi dengan kapasitas penuh untuk mencapai kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan ilahi, asalkan ada kemauan untuk berbuat dan berusaha secara pribadi untuk meraihnya. Jika kita tidak pernah bisa percaya pada adanya batu bertuah, maka kita harus ingat bahwa tidak ada realitas dalam teori atau dogma transmutasi spiritual manapun. Jika kita dengan tulus ingin masuk ke dalam kerajaan surga, maka, dalam sabda Yesus, kita hanya bisa melakukannya dengan menaati perintah-perintahnya. Bisakah kita dengan wajar menunjukkan pada diri kita sendiri satu ungkapan pun dari Yesus yang mengindikasikan bahwa ia memikul salib untuk membebaskan kita sepenuhnya dari konsekuensi dosa-dosa kita? Sebaliknya, nasihatnya yang jelas kepada kita adalah, jika kamu ingin layak menyandang namaku, pikullah salibmu sendiri. Ia disalibkan agar ia dapat menyampaikan kepada kita pelajaran tentang pelayanan pribadi individu. Inilah tingkatan tertinggi cinta ilahi, di mana menyerahkan nyawa oleh sang pemuja bukanlah hal besar untuk mendapatkan keridoan sang kekasih. Namun jangan terkecoh oleh kata-kata, karena kesalahpahaman kata-kata inilah yang telah menjadi sumber pemborosan nyawa yang tak berkesudahan di atas altar yang maha kuasa dalam bentuk pengorbanan manusia yang begitu umum dalam agama-agama mitologi. Pengorbanan daging dan darah hanyalah simbol dari pengorbanan jiwa kita, kehendak kita yang menguasai daging dan darah kita. Bunuhlah semua hasrat pribadimu, keinginan egoismu. Biarlah hidup dan matimu hanya untuknya. Bunuhlah semua hasrat dan kecenderungan yang muncul dari daging dan darah. Tundukkan penilaianmu pada penilaian yang maha tinggi. Biarlah kehendakmu, bukan kehendakku, menjadi aturan hidupmu. Ketika engkau mengambil sikap penyerahan diri mutlak ini, maka engkau benar-benar mencapai tujuan cinta ilahi. Betapa indahnya Nabi Islam mempraktekkan kebenaran ini, mutu qobla anta mutu, matilah sebelum engkau mati, yakni, lepaskan dirimu dari semua hal yang dituntut oleh jiwa dan ragamu secara bersamaan sebelum jiwamu terlepas dari ragamu. Karena pada kenyataannya semua hal ini sama sekali asing bagi esensi jiwamu. Kebenaran inilah, prinsip agung inilah, yang diutarakan oleh Yahya sang pembaptis, Yohanes Pembaptis, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Matius pasal 3 ayat 11. Betapa benarnya kata-kata ini. Namun, sungguh malang,
sisi pengecut dalam diri kita tidak menyadari maknanya. Ada orang-orang yang berpikir dan dengan mudah percaya bahwa sebuah celupan di dalam air memberikan pengampunan dosa yang diperlukan dan menghasilkan sifat baru dalam diri kita. Mereka tidak dapat memahami apa arti baptisan dengan air dan apa itu baptisan dengan api. Para penyembah simbolisme ini bahkan tidak konsisten dalam keyakinan dan tindakan mereka. Jika dengan baptisan api mereka memahami keyakinan mereka pada Yesus, maka mereka seharusnya membaptis diri mereka dalam api, bukan dalam air. Mereka seharusnya menuangkan bara panas di kepala mereka, bukan air. Tapi ini semua hanyalah kepura-puraan. Yohanes mengucapkan kebenaran harfiah ketika ia mengucapkan kata-kata itu. Alasan ia menggunakan perumpamaan dan kiasan adalah karena tingkat intelektual generasi yang ia ajak bicara masih belum matang. Firman Allah dan sabda Nabi Suci adalah penyempurnaan dari metode-metode lama yang menyajikan semua kebenaran kepada manusia dalam ungkapan yang paling sederhana dan mudah. Al-Quran mengungkapkan dirinya sebagai berikut mengenai hal ini. Sibghatullah, celupan atau baptisan Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgahnya, celupannya, daripada Allah? Al-Quran Surat 2 ayat 138. Ketika engkau ingin mencelup kain, pertama-tama engkau harus mencucinya dan membersihkannya dari semua noda dan kotoran. Demikian pula, agar kain kalbumu dapat tercelup sempurna dalam warna Allah, maka engkau harus ingat bahwa proses ini tidak akan pernah berhasil kecuali engkau menghilangkan semua noda darinya, hasil dari ketercelupannya dalam hasrat duniawi yang rendah. Engkau harus menggunakan air yang akan menghilangkan semua noda ini dengan leluasa. Air ini adalah air tobat. Renungkanlah kata-kata Yohanes Pembaptis. Baptisannya adalah baptisan air, yaitu baptisan tobat, sebuah persiapan untuk menerima warna Allah, tetapi baptisan dari yang akan datang adalah baptisan celupan atau api. Keduanya memiliki arti yang sama dan keduanya merujuk pada penghibur yang sama yang akan datang setelah Isa. Ketika selembar kain dicelup, ia kehilangan semua jejak warna aslinya. Demikian pula, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam api akan mengambil rupa dan sifat api. Inilah bentuk yang benar dari baptisan dalam Ruh Allah. Kita tidak membutuhkan darah orang lain untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Kita harus mencuci kain kita sendiri terlebih dahulu dengan air dan kemudian merendamnya dalam celupan yang pekat. Penyembahan berhala dan patung batu adalah hal-hal dari masa lalu, meskipun hal-hal lain telah menggantikannya di gereja-gereja di barat. Tetapi kita adalah budak dari sesuatu yang lebih buruk. Kita menyembah keinginan-keinginan keji dan rendah serta hasrat-hasrat serupa lainnya. Kita telah menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Keinginan-keinginan jasmani kita, yang pemuasan sebagiannya diperlukan untuk menjaga jiwa dan raga tetap bersama agar dapat membuat kemajuan lebih lanjut yang telah ditakdirkan oleh pencipta kita di alam ini, telah menguasai kita. Kita menyembahnya siang dan malam. Pelajarilah batinmu, dan lihatlah apakah pikiranmu bebas dari semua itu. Jika ya, maka engkau pasti telah memberikan akses kepada Roh Tuhan di dalam dirimu. Hatimu kini telah menjadi singgasananya. Tubuhmu adalah kemah sucinya di mana hanya Dia yang menjadi objek penyembahanmu. Maka sesungguhnya engkau mencintai Tuhan. Bahkan, Tuhan mencintaimu. Maka sesungguhnya Dia adalah tanganmu, dan Dia adalah kakimu. Mukjizat menjadi mudah terjadi pada tahap ini, tetapi itu adalah pertanda kehadiran Tuhan di dalam dirimu dan bukan bukti keilahianmu. Engkau telah menyempurnakan jalan kemanusiaanmu, dan telah melahirkan pikiran ilahi, engkau telah memanifestasikan sifat-sifat ilahi dalam jubah kemanusiaan. Tetapi engkau tetaplah manusia. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Al-Quran. Begitu transendennya zat ilahi, dan begitu jauh di atas segala konsepsi material, sehingga kemiripan dengannya bahkan tidak dapat dibayangkan secara metaforis. Karena tidak hanya tidak ada yang seperti Dia, tetapi, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang seperti kemiripan dengannya. Begitulah konsep zat ilahi yang murni transendental dalam Islam. Dia tidak hanya di atas segala batasan material, tetapi bahkan di atas batasan metafora. Melakukan mukjizat tidak membuat seseorang menjadi ilahi. Itu membutuhkan fana, peniadaan diri, oleh karena itu, bunuhlah egomu. Yesus tidak pernah memikul salib kecuali untuk dirinya sendiri, untuk peningkatannya sendiri. Melalui gerbang rasa sakit dan kesengsaraan, Ia menyenangkan Bapanya dan menjadi salah satu dari yang terpilih. Ia meletakkan di hadapan kita, tanpa ragu, sebuah pelajaran yang luar biasa. Ia menunjukkan kepada kita jalan, bahwa pencapaian cinta ilahi hanya terletak melalui pemikulan salib kita sendiri. Pengorbanan wujud fisik kita memang merupakan hal yang sulit, tetapi jauh lebih sulit adalah penyerahan hasrat-hasrat hina kita dalam pengabdian kepada Tuhan,
Oleh karena itu, serahkanlah dirimu, jiwamu, semua keuntungan duniawimu, semua motif kepentingan pribadi, dalam memajukan hasrat-hasrat rendahanmu. Dan engkau akan mencapai ketinggian dari mana Nabi Muhammad memproklamasikan. Katakanlah, sesungguhnya syalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Al-Quran, Surat 6 ayat 162 dan 163.